Waalaikumsalam. Paling ngenteni antum. DT ya. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Saat ini insyaallah kita masuk pada bab yang ke-102 oleh judul yang disebutkan penulis, ittihamuhum li ahlil iman fi niyatihim wa maqasidihim. Celaan-celaan mereka terhadap kaum mukminin di dalam niat-niat mereka dan di dalam tujuan hidup mereka. Ya. Ini adalah salah satu sikap jahiliyah atau sikap orang-orang jahiliyah di dalam interaksi bersama kaum mukminin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa lifadina wa lijami'il hadirin wal musyahidin. Amin. Wa ittihamuhum li ahli al-iman fi niyatihim wa maqasidihim. Al-mas'alatu thaniyatu ba'da al-hadith. Ra'yuhum atba'a ar-rusuli bi'adami al-ikhlasi wa talab ad-dunya. فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء الآية والأنعام والمرسول وأمثالها. Nah, perkataan penulis di antara perkara jahiliyah adalah celaan-celaan mereka terhadap kaum mukminin. Ya, celaan mereka terhadap kaum mukminin.
fi niyatihim, di dalam hati mereka, di dalam tujuan hidup mereka. Maka perkara ini jamaah sekalian adalah perkara yang sudah lama, ya, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang jahiliyah sudah tidak mampu lagi mematahkan kaum muslimin dengan argumentasi. Ya, apa yang dilakukan oleh kaum mukminin, yang kalau yang kita bicarakan pada zaman Nabi Muhammad contohnya, ketika Nabi Muhammad membantah keyakinan-keyakinan sesat mereka, atau membantah khurafat-khurafat mereka, tata cara beribadah mereka, atas dasar wahyu. Nabi Muhammad membantah atas dasar wahyu, tapi mereka tetap tidak menerimanya, akan tetapi nggak punya jawaban lagi, tidak ada argumentasi lagi. Maka sisanya yaitu satu, adalah celaan. Bagaimana caranya supaya dakwah Nabi Muhammad atau dakwah nabi-nabi sebelumnya itu patah, manusia jauh darinya, ya, kemudian kesesatan tetap berada di tengah-tengah mereka. Caranya adalah menebarkan fitnah, menebarkan tuduhan-tuduhan yang keji kepada kaum muslimin. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, ramyuhum atba'ar rusul bi'adamil ikhlas. Mereka menebar fitnah, mencela bahwasanya pengikut-pengikut para rasul ini adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Maksud tidak ikhlas adalah talabid dunya. Mereka sesungguhnya adalah mencari dunia. Ya. Fa ajabahum biqaulih. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab tuduhan mereka di dalam firman-Nya, ma 'alaika min hisabihim min syai'. Wahai Muhammad, sudah tidak perlu engkau perhitungkan lagi mereka. Engkau tidak perlu perhatian kepada celaan mereka. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min 'amali ahli al-jahiliyyah annahum yarmuna al-fuqara bi annahum ma amanu illa min ajli an yahsulu 'ala shay'in min matami' ad-dunya. Kama qala alu fir'aun li Musa 'alaihi salam huwa wa Harun fatakuna lakuma al-kibriya'u min fil ardh. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Annahum yarmunal fuqara. Ya, mereka menuduh orang-orang fakir yang notabene orang-orang fakir, orang-orang lemah itu adalah pertama kali yang mengikuti dakwah. Ya, pertama kali dari nabi ke nabi, dari zaman ke zaman, selalu yang mengikuti kebenaran, yang mengikuti dakwah pertama kali adalah orang fakir, orang lemah. Ya, maka ini bisa kita jadikan pelajaran ya, ikhwan. Mengapa mereka? Kok bukan orang yang kaya atau para pejabat atau raja-raja? Kenapa? Maka di sini kita bisa jadikan pelajaran bahwasanya dunia ini adalah salah satu penghalang seseorang mendapatkan hidayah. Jika dia sangat cinta kepada dunianya. Jika dia sangat cinta kepada dunianya. Dan ini terbukti. Orang-orang yang punya dunia, baik dia harta ataupun jabatan, biasanya ikut kebenarannya nanti belakang-belakang. Ya, ketika sudah banyak terbukti, oh iya, memang benar. Mau ikut, tapi nanti dulu lah. Kerjaan saya gimana? Sudah jalan ini. Mau ikut lagi, nanti dulu lah. Ya, nanti jabatan saya bagaimana? Komunitas saya bagaimana? Tapi kalau orang-orang fakir, orang-orang lemah, nggak ada, tidak ada beban. Ketika dia sudah ditampakkan kebenaran, ikut, tidak ada beban. Ya, ini pelajaran ikhwan, hati-hati terhadap dunia. Ya, jika dunia yang kita cari itu membuat lalai kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk ditinggal. Ya, karena sesungguhnya itu adalah sesuatu hal yang kalau kita ikuti di kemudian hari kita akan menyesal.
kita akan menyesal. Ya. Wallahi ya ikhwan, dunia ini digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah seperti bangkai kambing. Seperti bangkai kambing yang telinganya cacat. Di sebuah riwayat ketika Rasulullah berjalan bersama para sahabatnya, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, siapa yang mau kambing ini? Kambing ini kondisinya sudah bangkai dan telinganya cacat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bangkai kambing ini seandainya hidup, dia telinganya cacat, harganya murah, apalagi sudah bangkai. Ya, maka kata Rasulullah, kalau dikasih gratis bagaimana? Dikasih gratis. Kata para sahabat, nggak mau. Buat apa bangkai kambing? Maka kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih rendah daripada bangkai kambing. Kalau bangkai kambing kita nggak mau, kenapa dunia kita mengejarnya, perebutkan? Apakah nggak boleh cari dunia, Ustaz? Boleh nyari dunia, batasannya 3 ya, kawan. Batasannya 3. Kita kaum muslimin bukan seperti orang-orang kafir. Percuma kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, metode cari dunianya sama dengan orang kafir, buat apa? Maka para ulama membatasi 3 untuk kaum muslimin mencari dunia. Pertama, cukupkan dengan yang halal. Cukupkan dengan yang halal. Yang kedua, yang halal itu pun masih harus kita filter. Jangan sampai yang halal tadi melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia halal secara zatnya, tetapi di situ terjadi campur baur lagi perempuan. Di situ mengganggu waktu sholat. Di situ apa lagi? Banyak pelanggaran syariat. Naam, hartanya halal, tetapi dengan mencari harta tersebut banyak sekali kita meninggalkan syariat Allah. Mungkin ada pekerjaan yang saking padatnya, sibuknya, nggak sempat baca Al-Quran. Ini semuanya adalah ujian, jamaah sekalian rahimani wa rahimakum. Yang apabila kita tetap berada di situ, maka di kemudian hari kalau Allah masih kasih umur kepada kita, kita akan menyesal. Dan banyak sekali ya, para pengusaha atau orang-orang yang kaya di usia tuanya, seandainya saya dulu tidak seperti ini. Ternyata harta ya gini-gini aja. Ya, mereka mengatakan lebih baik saya dulu hafal Al-Quran. Contohnya, lebih baik saya dulu menghafalkan Al-Quran daripada mencari dunia mati-matian. Ya sudah gini-gini aja dulu. Dunia itu apa ya, Bapak-bapak? Nyarinya susah. Susah atau gampang? Siapa yang nyari dunia gampang? Diutangi duitnya. Nyarinya susah, dapatnya nggak maksimal. Dapatnya maksimal nggak? Kalau seandainya kita targetkan 1 hari 1 juta, pasti 1 hari 1 juta. Seandainya iya, ada fisik yang dipaksa. Kalau tidak ada fisik yang dipaksa, berarti caranya nggak halal. Antara itu. Yang ketiga apa? Dunia ini habisnya cepat. Habisnya cepat. Sepakat di sini? Ya, ini dunia. Makanya para pengusaha, orang-orang yang sudah sukses kaya, kemudian di kemudian hari, seandainya saya dulu tidak seperti ini. Saya mencari dunia secukupnya, sisanya saya gunakan untuk menghafal Al-Quran atau duduk di majelis ilmu. Ya. Antum pernah lihat ada ulama ahli ilmu yang mungkin kekayaannya biasa-biasa atau cenderung miskin. Menyesal? Nggak ada penyesalan, walaupun di usia tua. Nggak ada penyesalan. Seandainya saya dulu kerja ya, seandainya saya dulu, nggak ada. Ya, ini contoh-contoh di depan mata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kepada kita. Maka pilihannya ada di tangan kita. Nah, di sini mereka menuduh orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau nabi-nabi sebelumnya adalah orang-orang yang mencari dunia, ya. Karena mereka notabene orang miskin, orang yang lemah. Ini tujuannya ikut Muhammad adalah untuk mencari dunia ini, cari popularitas ini.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma'alaika min hisabihi min syai'." Sudah, biarkan saja. Biarkan saja, karena ukuran ikhlas, ukuran kita mencari hidayah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sebutkan juga sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus tentang pengikut Fir'aun, ya, kepada Musa alaihi salam dan Harun. Wa takuna lakumal kibriya'u fil ardh. Wahai Musa dan Harun, kalian berdua ini adalah mencari harta di muka bumi. Ya, wahai Musa dan Harun, kau dakwah kepada Fir'aun ini tujuannya apa? Supaya Fir'aun mengasihimu nanti. Kemudian kalian berdua menjadi berharta karena diberi oleh Fir'aun. Ya, dan lain sebagainya dari tuduhan-tuduhan yang keji. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma hadza illa basyarun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum. Ya. Kemudian yang terjadi pada kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Mereka mengatakan, "Ma hadza illa basyarun mithlukum." Ya. Engkau ini wahai Nuh bukan apa-apa. Engkau ini sama manusia seperti kami. Ya. Yuridu an yatafaddala 'alaikum. Nuh ini berdakwah tujuannya supaya menjadi raja. Nuh ini berdakwah, kata kaumnya, tujuannya untuk menjadi pemimpin. Ya, ini tuduhan kaum Nuh kepada nabinya. Nah. Yarmunal anbiya bi annahum yarmuna asy-syaraf wa ri'asah. Wa yarmunal fuqara al-mu'minina bi annahum yarmuna al-ghina. Yuriduna al-ghina wa tharwata bi ittiba'ihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu jalla wa 'ala qala ولا تفطروا للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فهذا رد عليهم بقولهم بالمؤمنين إنهم يريدون الدنيا والله عز وجل يقول يريدون وجهه فأثبت لهم الإخلاص. Kata Syekh Shalih Fauzan, yarmuna al-anbiya'a bi annahum yuriduna asy-syarafa war ri'asah. Mereka menuduh nabi-nabi mereka, menuduh para pendakwah mereka dengan tuduhan bahwasanya mereka ini adalah sebenarnya mencari kedudukan, ya, mencari kepemimpinan. Ya, nabi-nabi yang mendakwahkan Islam, ya, para ulama, bahkan sampai saat ini di antara kaum mukminin menuduh para ulama-ulama, terutama ulama yang ada di negeri Saudi Arabia, ya, yang mengajarkan untuk taat kepada ulil amri, mengajarkan untuk taat kepada ulil amri, maka diganti namanya. Bukan ulama, tapi lam dan mimnya diganti. Umala. Ulama artinya ahli ilmu. Umala artinya para pekerja. Maksudnya ini adalah para pekerjanya raja. Kenyang dengan gajinya raja. Pantas kalau mereka memfatwakan harus taat kepada ulil amri. Subhanallah. Yang dikatakan oleh para ulama untuk taat kepada ulil amri ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah serta ulil amri kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Allah yang mengatakan demikian. Tapi mereka mencela para ulama ini dengan umala, yaitu para pekerja, para pekerjanya raja. Ya. Wa yarmuna fuqara'al mu'minin, dan mereka juga menuduh orang-orang fakir dari kaum mukminin bi annahum yuridunal ghina. Bahwasanya mereka ini menginginkan kekayaan. Ya, mereka ikut nabi, ikut para ulama itu menginginkan kekayaan, wasarwah atau menginginkan jabatan atau ketinggian. Bi atba'ihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fallahu jalla wa ala qala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, kata Allah, janganlah engkau usir para pengikutmu yang lemah, orang-orang miskin atau orang-orang lemah yang mengikutimu. Karena pada waktu itu asbabun nuzul ayat ini adalah ada beberapa orang-orang yang kuat, orang-orang kaya, ya, mendatangi Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai Muhammad, bukannya kami ini nggak mau ikut kamu, kami ini mau ikut kamu, tapi kami lihat yang mengikuti kamu ini orang-orang rendahan, orang-orang lemah. Coba usir mereka. Kalau mereka sudah nggak ada, kami ikut kamu. Nah, ini jahatnya mereka. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, jangan kau usir orang-orang yang lemah itu. Mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah, dibela. Orang-orang miskin dibela dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah pagi dan petang, yuriduna wajhah. Mereka ikhlas di dalam melakukannya. Bukan cari harta, bukan cari dunia. Ya, Allah sendiri yang bela. Ini pelajaran bagi kita, ikhwan. Ketika manusia mempersekusi kita atau membuli kita, maka tidak perlu diperhatikan, diabaikan saja. Karena sesungguhnya itu adalah ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan caranya yang akan membela kita. Walaupun mungkin ayat sudah tidak turun lagi ya, seperti para sahabat di sini. Tapi Allah akan membela orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Kemudian beliau mengatakan fahadha raddun alaihim. Ini adalah bantahan Allah kepada mereka untuk membela orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka adalah orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Ya. Dan saat ini inilah yang digencarkan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, yaitu apa? Tuduhan-tuduhan fitnah keji, dan dibenturkan di antara ahlus sunnah, dibenturkan di antara jamaah pengajian dan lain sebagainya. Ya. Maka janganlah kita terprovokasi dengan hal-hal seperti ini. Ingatlah kematian, ingatlah balasan dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada hanya sekedar memberatkan egois kita. Tuduhan yang tidak terbukti anggap seperti kabar buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Orang-orang ibadur rahman itu, ibadur rahman maksudnya hamba Allah yang bertakwa, adalah orang-orang yang apabila mendengar celaan-celaan dari orang yang jahil, mereka mengatakan apa? Salama. Maksudnya salama adalah menunjukkan sikap yang santai, kemudian meninggalkan. Gitu saja. Tidak perlu diperhatikan dengan baik ya. Di dalam akhir surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang mujrim, orang-orang kafir atau ahli maksiat atau munafik, minal ladzina amanu yadhhakun. Mereka di dunia ini mentertawakan orang-orang yang beriman. Ya, barangkali melihat ini ngapain, sholat 5 waktu sehari, bolak-balik ke masjid kayak nggak ada kerjaan aja. Kemudian ini ngapain lagi, habis kitab satu, buka kitab lainnya, habis lagi cari kitab lainnya, kayak nggak ada kerjaan aja. Dunia ini masih manis. Nah, dihabiskan waktunya untuk masjid, buat apa? Jangan terprovokasi. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan. Kemudian nanti kalau sudah scroll gini ada peluang bisnis, ya, peluang bisnis yang masya Allah besar peluangnya, bawahnya daurah. Pilih mana tuh? Peluang bisnisnya, seminarnya berbayar, bayar 250.000, daurahnya gratis. Pilih mana? Ini Ustaz.
Ya, ini kan jelas Ustaz, bayar 250 kembalinya 10 juta. Antum nggak ngerti apa-apa Ustaz. Ya, kalau daurahnya berbayar tambah lagi, sudah cepet-cepetan di scroll. Ya. Ini terbukti ya ikhwan, ya terbukti. Kalau sudah seminar mencari dunia dia, Masya Allah, antusias kaum muslimin, bahkan sudah ada ya batch 2, apa batch? Episode 2, ini sudah antri nih. Yang ini sudah habis tiketnya, walaupun berbayar, ini masih antri. Ya, dan masih ditunggu-tunggu. Giliran daurah orangnya, panitianya sampai mengatakan free makanan, diberikan makanan ini untuk mengundang ya, diberikan makanan. Kemudian disediakan juga alat tulis dan lain sebagainya untuk mengundang peserta. Nah, ya. Ini terjadi atau tidak? Nah, ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun, kata Allah. Dan orang-orang yang mujrim, orang yang tidak peduli terhadap agama ini melihat hal demikian, kita semangat untuk menghidupkan agama Allah, yadhakun, mereka tertawa, ini ngapain, kayak nggak ada kerjaan aja. Ya. Kemudian wa idza marru bihim yataghamazun, ketika mereka berjalan kemudian melihat orang yang beriman, barangkali ada orang jenggotnya panjang, kemudian celananya cingkrang, mereka saling berkedip mata, yataghamazun, kasih kode, kata Allah, ini teroris. Ya, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, ya, ketika mereka sudah kembali ke kelompoknya, sudah saling membicarakan asyik. Tadi ada orang begini, kayak nggak ada kerjaan aja. Fashion masih ada yang baik-baik, kata dia. Kemudian apa? Emang tempat di masjid aja. Dunia ini sudah berkembang. Kenapa tidak dinikmati? Masjid, sedikit-dikit masjid, dikit-dikit kitab, ya, dikit-dikit kajian. Ini banyak yang demikian. Dan subhanallah, hal ini terjadi di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Anda bisa lihat di dalam surat Al-Mutaffifin, ya, akhir surat Al-Mutaffifin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Kemudian Allah mengatakan wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ketika mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, tuh orang-orang sesat. Terjadi atau tidak? Terjadi. Ya, tuh Salafi, Wahabi, apa lagi? Ini pengkafling surga. Gak ada orang yang benar di dunia kecuali dia. Dan yang lain sebagainya. Ya, ini adalah tuduhan. Coba suruh duduk argumentasi, gak bisa. Bahkan ketika dikatakan, apa sih Salafi itu? Apa sih Wahabi itu? Nggak bisa jawab. Maka yang demikian adalah jahil, dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang jahil yang menuduh kan dengan tuduhan yang tidak benar, tidak perlu diladeni. Baik di dunia nyata maupun dunia maya. Anda lihat kadang di dunia maya, Masya Allah ikhwan, semangat ya. Bahkan live mengundang mereka debat, nggak ada pentingnya sama sekali. Dan justru cara-cara seperti ini bisa melemahkan iman sang pendebatnya. Karena dia banyak mendengarkan argumentasi dari orang-orang jahil, akhirnya masuk di kepalanya. Ketika sendirian, dia mikir, iya, kenapa saya harus merasa benar sendiri ya? Jangan-jangan mereka yang benar. Sudah mulai goyah iman. Allah mengatakan kembali, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Ya. Dan mereka di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan selamat dari celaan. Memang celaan itu adalah ujian. Ya. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Dan pada hari kiamat nanti kondisinya terbalik. Orang-orang yang berimanlah yang mentertawakan mereka. Yang mentertawakan orang munafik, mentertawakan orang kafir. Ya. Alal araiki yanzurun. Dan mereka mentertawakan di atas ranjang-ranjang, ya, di atas alas-alas yang baik dari surga.
Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya, mereka mengatakan bagaimana balasan orang-orang kafir, ya, atas sikap mereka yang dulu dia lakukan di dunia. Nah, ini adalah hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sunnah jahiliyah semenjak zaman Nabi Nuh bergulir terus. Zaman Nabi Muhammad ada celaan. Setelah Nabi Muhammad, bahkan zaman Imam Ahmad, yaitu zaman-zaman pengumpulan hadis, mereka dituduh dengan apa? Hasyawi, orang-orang yang mengumpulkan barang-barang yang enggak jelas. Nanti dari negara satu ke negara lainnya cari hadis. Kenapa enggak cari dagangan? Dari satu tempat ke tempat lainnya muter lagi ke situ lagi. Kenapa? Belum lengkap hadisnya. Sampai disebutkan Imam Ahmad itu rute perjalanannya kalau dihitung 2 kali mengitari dunia. Ya, cari apa, Pak? Cari fulus? Bukan. Cari hadis. Ya, kita sudah dapat ini. Kita nggak muter lagi untuk keliling dunia mendapatkan hadis. Kita tinggal mempelajari. Apakah mungkin kemudian yang dikumpulkan oleh para ulama kemudian kita tinggalkan begitu saja? Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'am. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-masailu al-thalithatu wal-rabi'atu wal-khamsatu was-sadisatu was-sabi'atu wat-thaminatu ba'da al-mi'ah. Bal ba'da al-mi'ah. Al-kufru bil malaikati, al-kufru bil rusuli, al-kufru bil kutubi, al-i'radu amma ja'a 'anillah, al-kufru bil yawmil akhir, at-takdzibu bil qadilah. Naam. Takdzibuhum li ba'di ma akhbarat bihi Rasul. Benar? 109 ya. Takdzibuhum li ba'di ma akhbarat. Oh, naam. Kufruhum bi usulil iman. Kufruhum bi usulil iman. Kata penulis, termasuk perkara jahiliyah adalah mereka tidak beriman terhadap prinsip-prinsip keimanan. Yang dimaksud prinsip keimanan ini adalah rukun iman. Ya, yang dimaksud prinsip keimanan adalah rukun iman. Dan perkara ini menjadi pelajaran pada kita bahwasanya penting, wallahi ya ikhwan, sangat penting kalau kita ingin kokoh di dalam mengarungi agama Islam, ingin kokoh di dalam berhadapan dengan orang-orang kafir atau orang-orang munafik, maka belajarlah akidah. Belajarlah akidah. Dengan belajar akidah, hati kita menjadi bersih. Dan hati yang bersih ini lebih bisa untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan hati yang bersih lebih mudah kita menjauhi dunia atau bersikap dengan dunia secara proporsional. Ya. Kemudian dengan mengetahui akidah yang benar, kita lebih jelas untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akidah kepada para sahabatnya ini di depan. Di depan ajar akidah dulu. Ya. Adapun hal-hal ibadah itu setelah 10 tahun. Dari hari pertama Nabi menjadi Nabi sampai 10 tahun di kota Makkah itu yang diajari akidah, terutama tauhid. Kemudian baru setelah 10 tahun beliau mi'raj ke atas langit, menerima syariat salat, ibadah pertama kali. Ya. Barulah selanjutnya sisa dari ibadah-ibadah yang lainnya dalam rukun Islam. Yang pertama adalah akidah. Apa akidah itu? Akidah itu adalah rukun iman itu sendiri. Rukun iman yang 6 itu adalah akidah, yaitu keyakinan yang kuat di dalam hati untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala serta sisa rukun iman yang lainnya. Ini akidah. Mengenal Allah, mengenal malaikatnya, mengenal
Rasulnya, mengenal kitabnya, mengenal hari akhir dan mengenal takdir. Ya. Di dalam mengenal ini bukan hanya sekedar menghafal. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat sampai terakhir, tidak. Tetapi kita harus mengetahui apa yang dimaksud iman kepada Allah. Apa yang dimaksud iman kepada para malaikat. Ya, mengapa hal ini disebutkan sebagai rukun? Apa artinya rukun? Rukun adalah tiang. Tiang. Yang tiang ini fungsinya adalah penyangga bangunan. Tidak adanya tiang menunjukkan bangunan tersebut roboh. Demikian pula ketika seseorang disebutkan rukun iman. Berarti rukun-rukun tersebut adalah tiang. Keberadaannya akan menyangga keimanan kita. Dan hilangnya dia akan merobohkan keimanan kita. Dan di sini di antara perkara jahiliyah adalah kufur. Kufur itu lawan dari iman. Kufur terhadap seluruh rukun iman. Orang-orang jahiliyah tidak percaya terhadap seluruh rukun iman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan al-kufru bil malaikah. Mereka tidak percaya dengan malaikat. Al-kufru bir rusul, tidak percaya dengan rasul-rasul. Al-kufru bil kutub, tidak percaya dengan kitab-kitab. Al-i'radu amma jaa'a 'anillah. Ya, mereka berpaling dari segala hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-kufru bil yaumil akhir. Juga tidak beriman terhadap hari akhir. At-takdzibu bi liqa'illah. Mereka mendustakan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pokok kejahiliaan. Yang disebutkan di dalam kitab ini membuktikan apa? Kembali ke fungsi ditulisnya kitab ini adalah perkara-perkara yang masih ada di tengah kaum muslimin. Perkara jahiliyah yang masih ada di tengah kaum muslimin. Ya. Tambah banyak kaum muslimin ringan mengatakan alah rapopo, sok melbun rokok ketemu artis. Betul? Ini menunjukkan imannya apa? Lemah. Meringan-ringankan. Ya. Nanti kalau saya meninggal dunia, dosa saya memang banyak, tapi nanti meninggal dunia ben diselamati. Kalau diselamati aman. Mungkar nakir tolak, keselamatan malaikat. Begitu. Ini kenapa? Karena nggak punya akidah. Keyakinannya terhadap hari akhir lemah. Ya. Pengetahuan apakah malaikat itu bisa dibayar dengan selamatan atau enggak punya. Ya. Nah, ini akhirnya terjadi hal-hal yang mengandung unsur jahiliyah. Kenapa? Karena pokok-pokok kejahiliaan ada dimiliki oleh mereka. Nah, wasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu hadhihi masail umur jahiliyah. Wa la yu'minuna bil kutubi wa la yu'minuna bir rusuli wa la yu'minuna bil malaikati wa la yu'minuna bil yawmil akhir wa la yu'minuna bi liqa'illahi. Lianna hadhihi min umuril ghaibi wa hum la yu'minuna bil ghaibi innama yu'minu ujiana wa innama yu'minu bi hadhihi al-umuri man yu'minu bil ghaibi. فلذلك كفروا بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ولهذا أنعم الله على الذين يؤمنون بالغيب في أول القرآن فقال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan ini semua adalah perkara jahiliyah, yaitu tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6 itu. Ya. Keimanan mereka terhadap Allah, rukun iman yang pertama hanya seputar rububiyah. Hanya seputar rububiyah. Mereka nggak mau beriman bahwasanya Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Tetapi mereka mengimani bahwasanya Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang menurunkan hujan dan yang lain sebagainya. Tetapi
Hal-hal seperti ini tidak dijadikan keyakinan berarti Allah yang berhak disembah, enggak. Mereka hanya meyakini sebatas rububiyahnya saja. Adalah perbuatan-perbuatan Allah yang tidak bisa dilakukan makhluk. Adapun keimanan pada malaikat sampai takdir, mereka ingkari semua. Li'anna hadhihi min umuril ghaib. Karena segala hal ini adalah perkara ghaib, perkara yang tidak bisa dilihat. Maka di sini jamaah sekalian, kita di dalam hidup di dunia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 poin, dengan 2 hal. Pertama adalah akal yang sehat. Ya. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Ya. Kami telah muliakan anak cucu Adam. Dan kami perjalankan mereka bisa di darat, bisa di laut. Atas akalnya, di laut dia bisa buat perahu atau kapal. Ini semuanya anak cucu Adam. Dan dengan akal ini kita lebih mulia daripada hewan. Ya. Yang kedua adalah iman. Yang kedua adalah iman. Manusia yang diberikan akal, dia derajatnya lebih tinggi dari hewan. Tapi jika di antara mereka ada yang punya akal dan iman, ini derajatnya lebih tinggi dari mereka yang hanya mempunyai akal. Ya, akal hanya bisa mencerna hal-hal yang nampak. Sementara iman ini adalah beriman kepada hal-hal yang tidak nampak atau ghaib dengan syarat. Nah, manusia di dalam bab keimanan ini ada 2. Ada yang berlebih-lebihan, semuanya dianggap pokoknya Islam ini identik dengan ghaib. Semuanya dikaitkan dengan hal-hal mistis akhirnya, ghaib ya. Kemudian golongan yang kedua sama sekali tidak percaya dengan hal ghaib. Nah, kita di tengah-tengah. Kita percaya dengan hal ghaib dengan syarat ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Titik. Ada hal ghaib yang tidak nampak, ya, cerita-cerita tentang akhirat, cerita tentang alam jin, cerita tentang alam malaikat dan lain sebagainya ghaib, ada dalilnya enggak? Enggak ada dalilnya, tolak. Ya. Ada nama-nama jin contohnya. Tuyul, apalagi? Gondorwo, Nyiroro Kidul. Ada dalilnya enggak di Al-Qur'an? Sunnah. Karena ini hal-hal ini enggak bisa kita buktikan secara akal, tidak nampak. Kita butuh dalil. Kita orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kita orang-orang yang beriman kepada hal ghaib yang datangnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, makanya ada seorang penyair mengatakan ahlus sunnah hum alladzi, ahlus sunnah adalah mereka orang yang la yu'khadannal mu'taqad illa minan nassis sahihil mu'tamad. Orang-orang yang mengambil akidahnya, akidah itu keyakinannya pada hal gaib hanya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, hanya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak percaya dengan adanya hal-hal mistis yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian diceritakan karomah wali fulan, ya, bisa Isra Mi'raj, bisa Mi'raj 70 kali sehari. Gaib atau tidak? Gaib. Tagih, mana dalilnya? Ada enggak Qur'annya? Ada enggak sunnahnya? Wah, ente dikit-dikit dalil. Kita katakan, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ikrar segala yang kita lakukan di atas 2, Quran dan Sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah, kaitannya dengan Al-Quran. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kaitannya dengan Sunnah. Titik. Ya, kita nggak bisa percaya seluruh omongan apapun kecuali ada dalilnya. Nah, bebas kita dari kesesatan insyaallah kalau sudah begitu. Ya. 70 kali, bayangkan. Kita katakan Nabi Muhammad aja 1 kali seumur hidup. 70 kali, coba orangnya suruh sehari 70 kali Blitar Tulungagung, capek nggak? Jangan bumi langit, Blitar Tulungagung aja 70 kali. Ya, capek. Baik, ini sudah masuk Isya, insyaallah sampai sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
Mau adzan dulu atau mau tanya dulu? Pilih mana Pak? Tanya dulu atau adzan dulu? Beliau yang jawab. Cukup? Kenapa? Oh. Ngapunten buat dia apa? Kufur. Oh, nah. Jika ungkapannya dikit-dikit kok qala Allah, dikit-dikit qala Rasul, tujuannya adalah untuk membuang sejauh-jauhnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka kufur dia. Tapi kalau tujuannya dikit-dikit, ada orang mengatakan dikit-dikit kok qala Allah, dikit-dikit qala Rasul, tapi dia ngomongin di atas kejahilan. Nggak ngerti dia hakikat dari wahyu ini, dianggap seperti omongan biasa. Maka yang demikian insya Allah tidak sampai ke dalam kekufuran, tapi wajib diajarkan. Contohnya, loh Bu, loh Pak, ya, qala Allah itu firmannya Allah. Lah Allah itu yang menciptakan kita. Yang diucapkan Rasul itu juga dari Allah. Ya, rezeki yang jenengan makan itu dari Allah, masa dituturi Allah nggak mau? Nah, begitu aja. Dikasih apa? Penalaran secara logika. Ya, mungkin bisa jadi orang yang mengucapkan itu jahil dari hakikat wahyu, nggak tahu dia kedudukan wahyu itu sucinya seperti apa, belum tahu. Nah, wallahu a'lam. Saya tak gantian saya nanya jenengan. Ada apa lo? Di hari akhir nanti kan di persidangannya Allah kan kita berhadapan langsung dengan Allah ya, perjumpaan dengan Allah, dan kita meyakini mengimani. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sedangkan kalau kita ini kan jelas dosanya banyak sekali, lebih banyak dari amalannya. Lah masuk neraka kan nggak kuat. Gimana caranya biar ketika kita berjumpa dengan Allah, Allah sudi merahmati dan mengampuni kita? Masya Allah. Ya, memang benar. Baik kalau kita mengakui diri kita ini dosanya banyak, baik sekali. Itu adalah motivasi untuk beramal. Tetapi jangan larut di dalam poin ini. Ini kan namanya kita khauf ya, takut. Tapi kita harus iringi dengan roja. Roja itu harapan. Jadi takut kita dan cemas kita imbang. Jangan kita merasa berdosa aja, pas mesti mlebu neraka iki. Jangan gitu ya. Tapi kita juga punya kita imbangi dengan harapan. Allah itu loh kasih sayang kepada makhluknya. Ada dalil bahkan yang menyebutkan pelaku maksiat seumur hidupnya dia maksiat dimasukkan surga oleh Allah dengan syarat tidak berbuat syirik. Bahkan ada hadis yang mengatakan, wahai anak cucu Adam, jika engkau datang kepadaku membawa dosa sebesar bumi, maka aku akan datangkan ampunan sebesar bumi pula dengan syarat tidak berbuat syirik. Nah, ini kita jadikan sebagai dalil-dalil harapan. Tapi harapan full juga nggak baik juga. Akhirnya kita meremehkan amal, nggak mau beramal. Maka imbang. Ya, takut dan harap. Kalau takutnya agak kenceng, sudah rokok. Terus antum astagfirullahaladzim. Allah Maha Pengampun. Kalau pas harapannya banyak, ini saya pasti masuk surga ini. Iya, masuk surga. Kalau pas tidak diampuni, terus jadi diimbangi. Nah, barakallahu fiik. Cukup. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.